Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الأحباء, jamaah sidang Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena sungguh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita mampu, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jamaah yang berbahagia, dan perlu kita pahami bersama bahwa berkumpulnya kita semua di sini bukan karena nikmat sehat yang Allah berikan, juga bukan karena nikmat sempat yang Allah berikan, namun kita dapat berkumpul di majelis ini, di masjid yang barokah ini, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Ikhwani al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak kaum muslimin yang diberikan nikmat sehat, badan yang bugar, diberikan waktu yang begitu luang, lapang, namun mereka tak mampu untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti jamaah sekalian, berkumpulnya kita di sini mutlak karena hidayah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari nikmat tersebut terus kita jaga hingga akhir hayat kita. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani al-ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kami di sini sebagai khatib tak lupa berpesan kepada khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya. Perlu kita ingat, saya, Anda, kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan perlu kita ingat jamaah sekalian, perjalanan setelah kematian itu lebih panjang, itu lebih berat, sehingga butuh bekal yang lebih, butuh bekal yang banyak, dan bekal yang paling utama
untuk hari tersebut adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah semampu kita dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Al-istiqamah. Istiqamah merupakan sebuah ibadah yang amat sangat agung, di mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus di atas jalan al-haq, di atas keimanan, di atas agama din yang al-haq hingga akhir hayat kita, hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya menjemput kita semua. Mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu suatu yang diyakini, yaitu adalah kematian. Begitu pula jamaah sekalian, sebuah hadis di mana ada salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Sufyanillah. Dalam sebuah beliau tidak akan memintanya kembali kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Wahai sahabatku Sufyan bin Abdullah, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Azza wa Jal, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah engkau di atasnya. Ikhwani al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengar kata-kata iman, istilah iman dan iman, baik dari para khatib, baik dari para asatidzah, para duat. Apakah itu keimanan? Apakah hanya sekedar kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah? La. Karena keimanan itu adalah i'tiqadun bil jinan, sesuatu yang kita yakini dalam hati, kita ikat kuat dalam hati. Wa qaulun bil lisan, kemudian kita ungkapkan dengan lisan kita. Wa amalun bil arkan, apakah cukup dengan kita ucapkan saja? Tidak, namun kita buktikan dengan tindak tanduk kita. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu akan bertambah. Kapan iman itu bertambah? Apabila kita berusaha untuk taat kepada Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, sedangkan iman itu sendiri bisa berkurang kapan? Tatkala kita meniti jalan-jalan syaitan. Sehingga jamaah sekalian, makna dari hadis ini adalah, wahai sahabatku Sufyan bin Abdullah, berimanlah engkau kepada Allah dengan hatimu, dengan lisanmu, dan buktikan dengan anggota badanmu, kemudian hendaknya engkau istiqomah di atasnya. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, mengapa Nabi SAW dalam hadis ini tidak menyebutkan rukun iman yang 6? Nabi hanya menyebutkan, wahai sahabatku, berimanlah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Tidak menyebutkan rukun iman yang 6. Apakah kemudian dengan itu kita beranggapan bahwa oh, berarti cukup dengan iman kepada Allah, saya nggak iman dengan hari akhir, nggak apa-apa? Apakah demikian jamaah sekalian? Al-jawab, tidak. Karena yang perlu kita pahami jamaah sekalian, konsekuensi dari iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah satu, kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah itu ada.
Allah itu ada. Yang kedua, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa jagat raya yang luas ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang maha menciptakan. Allah lah zat yang mengatur segala alam semesta. Allah lah zat yang mengatur rizki kita semua. Dan yang ketiga, konsekuensi dari iman kepada Allah adalah kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengesahkan Allah dalam berdoa, dalam salat, dan dalam segala bentuk ibadah yang ada. Kemudian kita yakin, kita meyakini atas kabar-kabar yang Allah beritakan, serta kita yakin dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lihat Al-Qur'an, Al-Hadis, tentunya kita akan yakin adanya hari kiamat, adanya malaikat, adanya al-ghaib. Karena apa demikian? Karena Allah memberitakan semua itu dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Sehingga jamaah sekalian, singkatnya, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dia harus iman dengan 5 rukun iman yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, wahai sahabatku, aku beriman kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badanku. Kemudian istiqomahlah. Jamaah yang berbahagia, berbicara mengenai istiqomah, teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi kita SAW bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Sungguh surat Hud dan saudara-saudaranya itu membuatku beruban. Mengapa jamaah sekalian surat Hud dan saudara-saudaranya ini membuat Nabi SAW beruban? Karena isi kandungan surat tersebut. Apa isi kandungan yang ada? 1. Di antaranya adalah berisikan tentang bagaimana kaum-kaum terdahulu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berisikan tentang ahwalul qiyamah, kengerian hari kiamat. Dan surat-surat tersebut berisikan tentang perintah untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, "Fastaqim kama umirt." Beristiqomahlah engkau sebagaimana yang telah aku perintahkan. Di sini Nabi SAW beruban dengan surat tersebut. Karena apa demikian? Karena Nabi khawatir. Beliau SAW khawatir terhadap umatnya, apakah mereka mampu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, "Istaqimu walan tuhsu." Istiqomahlah kalian walan tuhsu. Hadis ini para ulama menafsirkan dengan 3 tafsiran. Yang pertama, istiqomahlah kalian walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu menghitung pahala istiqomah apabila kalian istiqomah. Yang kedua jamaah sekalian, istaqimu, istiqomahlah kalian, walan taqdiru walan tutiqu, dan kalian tidak akan mampu untuk istiqomah kecuali dengan taufik dari Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga jamaah sekalian, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu melakukan segala bentuk ketaatan istiqomah. Karena istiqomah itu jamaah sekalian, kita mengikuti segala bentuk perintah dari yang terkecil sampai terbesar, menjauhi segala larangan dari yang terkecil sampai terbesar, dan yakin
kita tidak akan mampu melakukan semuanya. Kita pasti melakukan kesalahan. Karena itulah ciri khas anak cucu Adam. Sehingga jamaah sekalian, mari kita terus berusaha untuk istiqomah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ikhwani al-ahibba, rahimani wa rahimakumullah, begitu besarnya perkara istiqomah. Maka pahala yang akan diraih orang yang istiqomah pun besar. Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Barang siapa yang berkata, berikran, ini adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah semata, dan mereka istiqomah di atasnya, maka jamaah sekalian, apa yang akan ia raih ketika sakaratul maut menghampirinya, ketika ajal menghampirinya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang kepada mereka seraya berkata, alla takhafu wa la tahzan. Janganlah kalian sedih, janganlah kalian khawatir dengan surga kuntum tu'adun. Subhanallah. Nikmat apa lagi jamaah sekalian yang akan kita cari kecuali hal yang seperti ini? Tatkala harta sudah ada gunanya, anak enggak ada gunanya, rumah yang mewah, bisnis yang melimpah, tak akan ada gunanya kecuali satu ini, seruan dari langit, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih hati, janganlah engkau khawatir, Allah telah menjaminmu surga. Subhanallah. Ini di akhirat. Sedangkan di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka, orang-orang yang menyimpang itu, mereka mau istiqomah di jalan yang hak, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami akan berikan kepada mereka air yang melimpah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, si'atur rizqi, maksud dari air yang melimpah ini adalah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, mereka akan mendapatkan kelapangan rezeki. Yang ini selaras dengan sebuah hadis Nabi SAW, man hamma man kanatid dunya man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu sebagai ambisi terkuatnya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Wa atathud dunya wa hiya radhimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dan hina. Semoga jamaah sekalian, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan berjalan di atas al-haq, berjalan di atas ketaatan hingga akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwani al-ahibba, rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang pertama telah kita pahami bersama betapa beratnya kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa agungnya pahala yang akan diraih bagi mereka yang berjuang
untuk istiqomah di jalan al-haq, di jalan yang Allah ridhoi. Sehingga jamaah sekalian, karena begitu beratnya istiqomah, perlu kita tahu apa cara agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Ada beberapa hal yang bisa membantu kita semua untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian tentunya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla Jalaluh meneguhkan kita di atas jalan ketaatan dan memberikan kita semua karunia istiqamah sampai akhir hayat kita. Sehingga jamaah sekalian, suatu ketika Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Wahai Ummu Salamah, apakah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika beliau bersamamu?" Maka beliau radhiyallahu anha menjawab, Nabi berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang menggenggam setiap jiwa hambanya, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ini ala dinika wa ta'atik, di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Subhanallah, Nabi yang dijamin baginya surga, Nabi yang tak kita ragukan bagaimana ketaatan, ketakwaan dan perjuangan beliau untuk Islam, berdoa demikian. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam, diwafatkan dalam keadaan iman, diwafatkan dalam keadaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua jamaah sekalian, talabatul ilmi. Mari kita terus belajar. Monggo kita sempatkan waktu untuk bermajelis ilmu, karena itu adalah jalan pintas untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga jamaah sekalian, mujalasatu salihin. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Sehingga jamaah sekalian, kaidah yang sangat penting dalam kita mencari tempat tinggal adalah al-jar qabla ad-diyar. Kita memilih tetangga terlebih dahulu sebelum kita menentukan di mana kita tinggal. Karena lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap agama dan dunia kita. Sehingga jangan salah, jangan heran apabila anak-anak kita durhaka kalau kita tinggal di lingkungan yang rusak. Wal'iyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian yang terakhir adalah tadzakurul akhirati wal maut. Mari kita sering-sering mengingat kematian, mengingat akhirat, agar kita senantiasa siap dan terus berbekal menuju akhirat. Dan akhirnya jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla Jalaluh memberi kita keteguhan hati, memberi kita semua nikmat istiqamah sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة
اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الاستقامة والحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى سوائك السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.